Hi, this is the story of. Bayangkan ketika hidup sedang aman, damai, dan kamu sedang akan menjalani rencana indah dalam hidupmu, tiba-tiba harus buyar, berantakan karena sesuatu yang tidak dapat kamu cari penjelasannya. Seorang pasien Rumah Sakit Nur Hidayah Jetis Bantul, Jawa Tengah yang bernama Supiati, 25 tahun, mengeluhkan penyakit aneh yang sudah dideritanya selama sekitar 1,5 tahun. Seaneh apa penyakit Supiati? Seaneh lebih dari 2.000 paku dan jarum keluar dari sekujur kaki dan tangannya. Supiati merupakan anak kedua dari 4 bersaudara warga Arjomulyo, Oku Timur, Palembang, Sumatera Selatan. Ayahnya menuturkan bahwa awal gejala penyakit aneh putrinya ini mendadak drop kesehatannya dan pingsan saat ia akan melangsungkan akad nikah di 22 Juli 2010. Kesehatannya semakin menurun setelah 4 bulan berselang hingga ia tak sadarkan diri selama hampir 31 hari tanpa makan, minum, ataupun buang kotoran, layaknya mati suri. Keluarga saat itu tidak membawa Supiati ke rumah sakit dan berinisiatif mengobati Supiati ke seorang dukun setempat. Sang dukun mengatakan bahwa Supiati akan segera sembuh. Usaha pengobatan itu berbuah manis karena akhirnya Supiati siuman. Namun tak lama siuman, dari kaki kanan Supiati keluar sebatang jarum kecil. Seiring waktu berjalan, kondisi Supiati tidak membaik. Saat itu tidak hanya jarum, tapi juga kawat, paku, berbagai jenis dan ukuran bermunculan dari kedua tangan dan kaki Supiati. Tidak kuat menahan rasa sakit dan nyeri akibat logam yang tertanam dan keluar dari tubuhnya, Supiati akhirnya dibawa berobat ke 2 rumah sakit di Sumatera. Menurut info keluarga, sang dokter saat itu mengatakan alasannya karena infeksi. Karena tidak ada perkembangan berarti, pihak keluarga akhirnya memutuskan membawa pengobatan Supiati itu ke tanah kelahiran ayah dan ibunya di Dusun Seropan, Dlingo, Bantul, Jawa Tengah. Kedua orang tua Supiati memang seorang transmigran sejak tahun 1977 ke Sumatera Selatan. Supiati tidak dapat beraktivitas layaknya orang sehat. Bahkan sekedar berjalan saja Supiati merasa kesakitan sebab banyak paku tertanam dan terlihat jelas di kedua tumitnya itu. Paku terus saja menyembul di balik permukaan kulitnya. Setiap keluar biasanya ada 3 paku sekaligus yang dililit rambut panjang. Di Bantul, Supiati tidak langsung berobat ke rumah sakit. Dia menjalani perawatan 25 hari di rumah. Namun kondisinya ternyata tidak kunjung membaik karena paku-paku itu terus keluar dan tiba-tiba muncul di tubuhnya. Supiati semakin lemah. Akhirnya dilarikan ke Rumah Sakit Nur Hidayah pada 25 September 2012 siang. Supiati datang ke rumah sakit dalam keadaan kejang-kejang dan banyak tertancap paku di tubuh baik yang di dalam maupun yang sudah mulai keluar. Dokter Sagiran yang dihubungi oleh staf rumah sakit sempat berpikir bahwa Supiati menderita tetanus. Supiati kemudian dironsen dan dokter dibuat terkejut dengan hasil ronsen Supiati. Dalam hasil ronsen yang menunjukkan di tubuh Supiati banyak sekali ditemukan paku dan benda logam lain. Setelah Supiati dinyatakan siap, Supiati langsung ditindak operasi serta dikeluarkan sekitar 72 buah benda logam. Namun keanehan muncul ketika sudah dilakukan operasi. Benda-benda itu muncul lagi. 3 malam berturut-turut dokter Sagiran melakukan operasi terhadap Supiati. Mulai dikeluarkannya 72 pieces, 12 pieces, dan 4 pieces benda logam yang secara misterius ada dalam tubuh Supiati. Bahkan ketika luka yang sudah ditutup perban setelah pengeluaran paku, ketika dibuka kembali muncul lagi paku lain. Di ranjang Rumah Sakit Nur Hidayah di ruang Safa nomor 15 kelas 3 Rumah Sakit Nur Hidayah.
Supiati mengaku tidak tahu dan bingung apa sebenarnya penyebab penyakitnya. Supiati merasakan rasa panas seperti gejala herpes setiap ada paku baru yang masuk ke tubuhnya. Bahkan tanpa sadar, ia juga melakukan hal-hal aneh yang tidak dapat dia ingat setelahnya. Supiati merenung, adakah musuh yang mereka miliki tanpa mereka sadari? Karena menurut penuturan Supiati selama di Sumatera, Supiati dan suami tidak punya musuh atau terlibat dalam masalah dengan orang lain. Karena keanehan ini, Dokter Sagiran akhirnya berpikir bahwa ini bukan sekedar penyakit medis, namun ada unsur lain, yaitu santet yang menimpa Supiati. Maka untuk membantu penyembuhan, Dokter Sagiran mendampingi pengobatan medis dengan sistem ruqyah syariah, metode Husnul Khotimah Care atau HUCare. Dokter Sagiran mengutarakan bahwa benda-benda itu keluar melalui 8 tahap pengeluaran, yang paling banyak ditemukan di kedua kaki. Benda-benda itu keluar dengan sendirinya saat dibacakan doa, termasuk paku besar yang keluar dari mulut Supiati. Serangan terhadap Supiati bahkan terus berlanjut ketika ruqyah di rumah sakit dilakukan. Atap rumah sakit seperti dilempari barang-barang dan kemudian banyak paku dan benda-benda logam berjatuhan. Setelah 18 hari pengobatan di rumah sakit, akhirnya Supiati kembali bisa beribadah. Ini pertanyaan baik. Supiati kemudian dinyatakan sembuh oleh Dokter Sagiran dan hasil medis menyatakan tidak ada lagi benda logam dalam tubuh Supiati. Terakhir ditemukan hanya pada hari Kamis 4 Oktober 2012, yaitu sebatang kawat sekitar 5 cm. Supiati kemudian diizinkan pulang dari rumah sakit. Total benda yang dikeluarkan dari tubuhnya selama pengobatan di Rumah Sakit Nur Hidayah mencapai ratusan pieces. Setelah kepulangan Supiati, pihak rumah sakit masih terus mendampingi perawatan Supiati di rumah oleh tim Husnul Khotimah Care atau HUCare yang menangani secara non-medis selama 6 bulan lamanya. Kasus yang dialami Supiati ini membuat dokter bedah bernama Sagiran di Rumah Sakit Nur Hidayah Bantul 2012 silam yang bergelar lengkap Dr. Sagiran SPBK KLMKes itu akhirnya percaya sihir atau santet usai menangani Supiati. Namun kenyataan yang dialami pasien membuat pandangannya mengenai dunia klinik menjadi berbeda. Pada waktu itu sebagai dokter bedah, Dr. Sagiran menganggap hal biasa menemukan benda asing menancap di tubuh pasien. Namun ketika paku kawat lain muncul setelah ia mengeluarkan 72 paku sebelumnya, lalu 12 dan 4 lainnya dari tubuh Supiati, Dr. Sagiran merasa aneh. Pada saat itulah Dr. Sagiran mulai berpikir ke arah sihir. Merasa kasihan dengan pasien yang harus menjalani proses operasi berkali-kali, akhirnya Dr. Sagiran mendampingi perawatan medis Supiati dengan sistem non-medis yaitu jalur ruqyah. Beliau mengatakan, jangan-jangan ini benar yang dikatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya surat Al-Baqarah ayat 102 itu, menjelaskan betul tentang fenomena sihir yang sudah ada sejak zaman Nabi Sulaiman. Kalau begini nggak bisa main pisau diiris, nggak bisa terus-terusan begini, kata Dr. Sagiran menanggapi kasus Supiati saat itu. Dr. Sagiran menjelaskan bahwa ruqyah syariah yang diterapkan pada Supiati yakni menjaga pasien dengan ICU spiritual. Supiati diruqyah sehari semalam tanpa henti dengan tim yang terus bergilir ganti. Efeknya, setiap kali ruqyah, Supiati muntah, berikut paku keluar melalui mulutnya. Saat ini metode ruqyah itu pun dilayani di Poli Komplementer Rumah Sakit Nur Hidayah di Jalan Imogiri Timur, kilometer 11, Kabupaten Bantul, Jawa Tengah. Supiati berhasil sembuh dengan kombinasi medis dan ruqyah. Dalam kurun 1,5 tahun sudah lebih dari 2.000 paku dan jarum serta kawat keluar dari tangan dan kaki perempuan 25 tahun itu. Hingga sekarang, pihak rumah sakit belum mengetahui bagaimana benda-benda logam itu bisa bersarang di tubuh Supiati. Bahkan Supiati pun bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. Setelah beberapa waktu, Supiati mengetahui penyebab deritanya beberapa tahun ke belakang.
Namun dengan hati yang lapang, Supiati dan keluarga memaafkan si pengirim santet dan memilih untuk bertawakal dan menyerahkan semuanya kepada Yang Maha Kuasa. Santet adalah salah satu jalur sihir, di mana sihir merupakan kesepakatan antara penyihir dan setan. Penyihir harus mengingkari keberadaan Tuhan dan melakukan maksiat kepadanya, agar setan berkenan memberikan dan mengerjakan sihir yang diminta, lalu dilakukan oleh orang yang kehilangan arah. Hati-hati, ketika hati sedang rapuh, jangan sekalipun berpikir jalan pintas melalui sihir, karena itu hal yang dilarang oleh agama apapun dan akan berakhir bencana serta penyesalan seumur hidup.